Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati para sahabat seraya menceritakan kepada mereka perjalanan ruh, dan beliau menasihati mereka ketika masih berada di kompleks pekuburan. Jadi masih ada di kompleks pekuburan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu untuk menasihati para sahabat. Beliau bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabri." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Marratain aw thalathan. Beliau mengucapkan itu 2 atau 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau sendiri berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri thalathan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Thalathan, beliau baca 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila di penghujung usianya di dunia dan menyambut kedatangannya di akhirat, maka akan turun kepadanya para malaikat dari langit. Disebutkan dalam hadis yang lain, mereka disebut malaikatur rahmah, malaikat kasih sayang. Bidul wujuh, wajah-wajah mereka putih. Ka'anna wujuhahum syams, seakan-akan wajah mereka adalah mentari yang bersinar. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka sudah menyiapkan kain kafan yang berasal dari surga, wa hanutun min hunutil jannah, yang sudah ditaburi dengan wewangian atau minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai mereka pun duduk berdekatan dengan orang mukmin yang akan wafat ini sejauh matanya memandang. Artinya jumlah mereka sangat banyak. Sejauh matanya memandang adalah para malaikat. Dia bisa melihat, namun orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihat mereka. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian setelah itu barulah datang malaikat maut. Jadi sudah ada malaikat rahmat lebih dulu datang, baru malaikat maut pun datang. Yajlisu inda ra'sihi, yang duduk di sisi kepalanya. Fayaqul, seraya berkata, ayyatuhan nafsu thayyibah, wa fi riwayatin al-mutmainnah. Wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Jadi malaikat mencabut nyawanya seraya memanggil dengan panggilan yang sangat indah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu minas saqa fayakhudhuha kama tasilu al-qatratu min fiyyi saqa fayakhudhuha. Maka ruhnya pun keluar seperti menetesnya air dari mulut bejana, lalu malaikat maut menariknya atau mengambilnya. Dalam riwayat yang lain, hatta idza kharajat ruhuhu sallallahu alaihi kullu malakin baina samai wal ard. Tatkala ruhnya keluar, maka semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi mengucapkan salawat atasnya, yaitu mendoakan kebaikan untuknya. Wa kullu malakin fis sama, demikian pula setiap malaikat yang ada di langit mendoakan kebaikan untuknya. Wa futihat lahu abwabus sama, lalu dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin
illa wahum yad'una Allah ayya'ruja bi ruhihi min kibalihim. Tidaklah ada para malaikat penjaga pintu-pintu langit tersebut kecuali setiap mereka berdoa kepada Allah, semoga ruh yang baik ini lewat di pintu yang mereka jaga. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Maka apabila malaikat maut telah memegang ruhnya, malaikat rahmat yang sudah datang sebelumnya ini tidak membiarkan ruhnya di tangan malaikat maut walaupun hanya sekejap mata. Segera mereka mengambilnya dan mereka letakkan di kain kafan yang mereka telah siapkan berasal dari surga, wa fi dzalikal hanud, yang telah ditaburi dengan minyak wangi dari surga. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Telah mewafatkan dia utusan-utusan kami, yaitu yang membantu malaikat maut, dan mereka tidak menyisakan. Artinya mereka melakukan tugas dengan baik. Wa yakhruju minha qa'atya bin nafhati miskin wujidat alal wajhil ard. Maka dia pun keluar dari dunia ini seperti minyak wangi yang paling harum yang pernah ada di muka bumi ini. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'aduna biha, para malaikat itu pun membawa dia ke atas langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ruhu thayyib. Maka tidaklah mereka membawa dia melewati sekumpulan para malaikat yang ada di langit kecuali mereka akan bertanya, siapakah ruh yang baik ini? Fayaqul fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka dikatakanlah dia adalah fulan bin fulan, disebut namanya yang paling bagus yang dipanggil oleh manusia ketika di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka tiba di langit yang pertama. Fayastaftuna lahu fayastaftihuna lahu, maka mereka minta dibukakan untuk ruh tersebut. Jadi malaikat rahmat minta malaikat penjaga langit tolong dibukakan. Fayuftahu lahum, maka dibukakan untuk mereka. Fayashi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah. Maka setiap malaikat yang menghuni langit tersebut ikut mengantarkan ruhnya sampai ke langit yang berikutnya, demikian seterusnya sampai dia tiba di langit yang ketujuh menghadap Allah Azza wa Jalla. Fayaqulullahu Azza wa Jalla, maka saat itu Allah pun berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah catatan hambaku ini di illiyin, yaitu satu tempat yang tinggi. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa illiyun itu? Tempat yang tinggi. Kitabun markum yashhaduhul muqarrabun, padanya terdapat kitab yang terjaga, disaksikan oleh para malaikat yang dekat dengan Allah. Jadi dimuliakan catatan amalannya di tempat yang tinggi dan disaksikan oleh para malaikat. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin, maka ditulislah catatannya di illiyin. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, aiduhu ilal ardi fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan dia ke bumi. Jadi setelah menghadap Allah, maka Allah mengatakan, kembalikan dia ke bumi, karena sesungguhnya dari bumi itu aku janjikan bahwa aku menciptakan mereka darinya, maka kepadanya lah aku akan mengembalikan mereka, dan kelak aku akan membangkitkan mereka untuk kali yang kedua itu dari bumi tersebut. Qala fayuraddu ilal ard, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikembalikan ruhnya ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya, yaitu ketika jasadnya sudah dimasukkan ke dalam kubur, ruhnya dipersatukan kembali dengan jasadnya. Qala fa innahu yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau anhu mudbirin,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia masih sempat mendengarkan langkah-langkah sandal atau langkah-langkah kaki orang-orang yang mengantarkannya ke kuburan tatkala mereka pergi meninggalkan kuburannya. Ini jemaah sekalian, menunjukkan saat itu dia bisa mendengarkan langkah kaki di luar kuburan, namun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mayit itu bisa mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada mereka, dan itu termasuk perbuatan kesyirikan, sebab doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian setelah itu apa yang terjadi jamaah sekalian? Fayatihi malakani syadida al-intihar fayantahirani wa yujlisani fayakulani lahu. Datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, yang sangat mengagetkan dia, dan mereka berdua mendudukkannya seraya berkata kepadanya, Man rabbuka, siapakah Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah, maka dia pun mengatakan, Rabbku adalah Allah. Kemudian para malaikat ini juga bertanya lagi, Wa madinuk, apa agamamu? Maka dia mengatakan, Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Lalu malaikat ini bertanya lagi, Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Dia pun menjawab, Nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia bisa menjawab dengan benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Itulah ujian terakhir bagi seorang mukmin. Ujian dengan 3 pertanyaan. Tapi jamaah sekalian, ini bukan seperti ujian di dunia yang pertanyaannya sudah bocor. Yang bisa menjawabnya hanyalah orang yang mempelajarinya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dialah yang akan menjawab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Artinya jemaah sekalian, hanya Allah yang bisa membantu seseorang untuk menjawab pertanyaan 2 malaikat ini. Maka tatkala dia menjawab dengan benar, lalu fayunadi munadin minas sama, ada seorang penyeru dari langit yang berkata, An sadaqa abdi, hambaku itu telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah baginya kasur atau tempat tidur yang sangat indah yang berasal dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah untuknya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu untuknya kepada surga, yaitu agar dia bisa melihat surga. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datanglah kepadanya harumnya surga dan aromanya yang sangat enak. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, lalu kuburannya diluaskan sejauh matanya memandang. Jadi jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Ruh dan jasad kita akan dikembalikan seperti semula bersatu di kuburan yang sangat sempit itu, namun Allah akan meluaskan bagi orang-orang yang beriman sejauh matanya memandang. Wayatihi, kemudian datang kepadanya seseorang. Dalam riwayat yang lain, yumatsalu lahu, diserupakan untuknya rajulun hasanul wajhi, seseorang yang wajahnya sangat indah, hasanul thiyab, bajunya sangat bagus, thayyibur rih, wanginya sangat harum. Fayaqul, lalu orang itu berkata, abshir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan apa yang akan menyenangkanmu. Abshir biridwani minallahi wa jannatin fiha na'imun muqim,
bergembiralah dengan keridhaan dari Allah dan surga-surga yang padanya ada kenikmatan yang kekal. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Artinya apa jemaah sekalian? Dia sudah merasakan nikmat surga walaupun belum seperti nikmat surga setelah hari kebangkitan. Tapi dia rasakan nikmat yang sangat besar. Fayaqulu lahu, maka dia pun menjawab, wa anta fabasyarakallahu bi khair. Semoga untukmu juga Allah memberikan kabar gembira dengan kebaikan. Man anta? Siapa kamu ini? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqul, lalu dia menjawab, ana amalukas soleh. Aku adalah amal solehmu. Jadi inilah yang menemani kita jamaah sekalian. Diserupakan seperti seseorang yang sangat indah. Fawallahi, lalu ia berkata, ma'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, batian fi maksiatillah, fajazakallahu khairan. Demi Allah, saya tidak mengenalmu di dunia dahulu kecuali engkau orang yang bersegera untuk taat kepada Allah, namun lambat di dalam maksiat kepada Allah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Kemudian diperlihatkan kepadanya pintu ke surga dan pintu ke neraka. Fayuqal haza manziluka law asaitallah. Lalu dikatakan kepadanya, ini adalah neraka. Kalau kamu bermaksiat dulu kepada Allah, akan menjadi tempat tinggalmu. Abdalakallahu bihi hadza. Allah telah menggantikan neraka itu dengan surga ini. Fa idza ra'a ma fil jannah qala, maka tatkala dia melihat betapa indahnya surga yang kelak akan dia masuki setelah hari kebangkitan, dia pun berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, segerakanlah terjadinya hari kiamat sehingga aku bisa kembali berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Fayuqalu lahu uskun. Lalu ditanyakan kepadanya, dikatakan kepadanya, tenanglah kamu di sini. Ini jemaah sekalian, hamba yang beriman. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui